Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi, dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Sholat merupakan ibadah pokok seorang muslim. Seluruh ulama sepakat bahwa amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Jika baik sholatnya, maka baik pula seluruh amalnya. Namun jika buruk sholatnya, maka buruk pula amalannya. Nah, oleh karena itu kita perlu totalitas dalam melaksanakan sholat agar pahala sholat menjadi sempurna, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Selain harus khusyuk ya, kita juga harus menghayati bacaan sholat itu. Nah, kita juga wajib memperhatikan pakaian yang digunakan saat sholat. Jadi jangan sampai kita berpakaian asal-asalan atau semau kita saat menghadapi Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah sholat. Nah, di sini ada sekitar 7 kesalahan dalam berpakaian saat sholat yang perlu dihindari oleh seorang muslim. Kita langsung aja ke jenis pakaian yang pertama. Sholat pakai sepotong baju. Nah, dianjurkan untuk mengenakan 2 potong pakaian saat sholat sebagai bentuk penghormatan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memakai hanya sepotong baju dianggap kurang sopan dan tidak menunjukkan kesempurnaan dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat ke-31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki berdiri menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya mengenai sholat dengan hanya mengenakan 1 potong baju. Rasulullah kemudian menjawab, apakah berat untuk masing-masing kalian mencari 2 potong busana? Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini kira-kira ada 3 contohnya yang mungkin bisa kalian hindari atau kalian jauhi ya. Misalnya gini, kalian mengenakan kaos tanpa memakai celana atau sarung saat sholat. Ya tentu itu tidak kami anjurkan gitu ya. Terus untuk contoh yang kedua, memakai jubah saja tanpa pakaian dalam tambahan. Terus untuk contoh yang ketiga, sholat dengan pakaian rumah yang sederhana tanpa tambahan busana yang lebih layak. Nah, dengan memperhatikan hal-hal tersebut, kita dapat meningkatkan kualitas sholat kita dan menunjukkan penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang mari kita lanjut ke jenis pakaian yang kedua, yaitu busana yang penuh gambar. Jadi pakaian yang penuh gambar atau motif dapat mengganggu konsentrasi seseorang saat sholat. Hal ini berdasarkan hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah pernah merasa terganggu konsentrasinya karena gambar pada pakaiannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah mengerjakan sholat dengan mengenakan kamisah atau jenis baju yang terbuat dari bulu yang ada gambarnya. Ketika telah mengerjakan sholat, beliau bersabda, pergilah kalian kepada Abu Jaham ibnu Huzaifah dengan kamisah ini, dan bawalah kepadanya abnizaniyah jenis baju yang tebal dan kasar. Karena sesungguhnya kamisah tadi telah mengganggu konsentrasiku ketika sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini ada sekitar 3 contoh yang mungkin bisa kalian hindari saat mengerjakan sholat. Contoh yang pertama, menggunakan baju bergambar tokoh kartun atau animasi saat sholat. Terus contoh yang kedua, mengenakan pakaian dengan motif hewan atau makhluk hidup. Contoh yang ketiga, memakai baju dengan gambar besar atau tulisan yang mencolok. Nah, itu semua tolong dihindari ya, agar sholat kita lebih khusyuk dan juga bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang mari kita lanjut ke contoh jenis baju yang ketiga, yaitu sarung atau celana yang melewati mata kaki atau isbal bagi laki-laki. Isbal adalah melabuhkan pakaian hingga menutupi mata kaki. Dalam Islam, hal ini dilarang, baik karena kesombongan maupun tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sholat seorang laki-laki yang melakukan isbal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, tatkala ada seorang laki-laki sholat mengenakan sarung dan menutupi mata kakinya, Nabi menyuruh dia pergi agar berwudu. Orang itu pergi untuk berwudu, lalu datang kembali. Beliau menyuruhnya pergi lagi. Ada seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau memerintahkan dia berwudu lagi? Beliau berpaling lalu berkata, orang itu sholat, tapi sarungnya menutupi mata kakinya. Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat seorang laki-laki yang isbal atau sarung atau celananya menutupi mata kakinya. Hadis riwayat Abu Daud dan juga Ahmad. Nah, di sini kira-kira ada 3 contoh yang bisa kalian hindari saat sholat. Contoh yang pertama, memakai celana panjang yang menutupi mata kaki saat sholat. Contoh yang kedua, mengenakan sarung yang dibiarkan menjulur hingga menutup mata kaki.
Contoh yang ketiga, menggunakan jubah panjang yang melewati mata kaki. Nah, sekarang mari kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu menggunakan baju ketat yang menggambarkan lakuk tubuh. Nah, menggunakan baju yang ketat yang menggambarkan lakuk tubuh saat sholat itu tidak dianjurkan, karena bisa mengganggu kekhusyuan dan mengurangi adab berpakaian yang sopan saat sholat. Pakaian yang terlalu ketat bisa memperlihatkan bentuk tubuh secara jelas, yang tidak sesuai dengan prinsip penutup aurat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketika melihat Jabir bin Abdullah datang kepadanya malam hari dan saat sholat malam bersamanya, sedangkan waktu itu dia hanya menyelimutkan pakaian yang sempit sehingga membentuk semua tubuhnya. Beliau menasihatinya, jika pakaian itu sempit, jadikanlah sarung atau ikatan kainmu mulai di atas perut sampai ke bawah. Jika kainmu luas sekali, maka selimutkan ke seluruh anggota badan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, di sini ada 3 contoh yang bisa kalian hindari. Yang pertama, mengenakan pakaian ketat seperti legging atau mungkin celana skinny yang memperlihatkan bentuk kaki secara jelas. Terus untuk contoh yang kedua, memakai baju yang sangat ketat sehingga membentuk bagian tubuh atas secara nyata. Terus untuk contoh yang ketiga, menggunakan pakaian olahraga yang ketat dan menonjolkan bentuk tubuh saat sholat. Sekarang mari kita lanjut ke poin yang kelima, yaitu menggunakan kemeja atau pakaian pendek yang tersingkap saat sholat. Nah, ketika mengenakan kemeja atau pakaian pendek saat sholat, ada kemungkinan pakaian tersebut tersingkap saat ruku ataupun sujud, sehingga aurat terlihat. Hal ini tentunya dapat membatalkan sholat, karena aurat harus tertutup rapat selama sholat. Sekarang mari kita lanjut ke poin yang keenam, yaitu menyisingkan lengan baju dan mengikat rambut. Jadi menyisingkan lengan baju atau mengikat rambut saat sholat dianggap tidak sesuai dengan adab sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menyisingkan baju atau mengikat rambut saat sholat, karena itu bisa mengurangi kesempurnaan sholat. Rasulullah pernah bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan dan dilarang menjadikan satu baju atau menyisingkannya, dan rambut atau menjalinnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini ada 3 contoh yang bisa kalian hindari. Yang pertama, menyisingkan lengan baju sebelum sholat agar lebih nyaman. Padahal hal ini tentunya dilarang. Terus untuk contoh yang kedua, mengikat rambut dengan kuat atau mengunci rambut sehingga terlihat rapi tetapi tidak sesuai dengan adab sholat. Terus untuk contoh yang ketiga, menggulung lengan baju agar tidak terganggu saat sujud atau ruku. Nah, sekarang mari kita lanjut ke poin yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu kedua bahu terbuka. Nah, sholat dengan bahu terbuka tidak dibenarkan karena menyalahi tata cara berpakaian yang benar saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan pentingnya menutup kedua bahu saat sholat. Hal ini berdasarkan riwayat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, salah seorang dari kalian tidak boleh sholat dengan satu busana yang di pundaknya tidak ada penutupnya sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang di sini ada kira-kira 3 contoh yang bisa kalian hindari. Ya, tentunya yang pertama memakai baju tanpa lengan atau tank top saat sholat sehingga bahunya terbuka. Terus untuk contoh yang kedua, menggunakan pakaian yang terbuka di bagian bahu dan tidak memakai penutup tambahan. Terus untuk contoh yang ketiga, sholat dengan hanya menggunakan selimut atau kain yang tidak menutupi kedua bahu secara sempurna. Nah, hal itu bisa kalian hindari. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.